Ya cuy, halo semuanya, balik lagi bersama gue Mail kan. Nah, jadi di video kali ini kita kalau kemarin tuh udah ngebahas tentang beberapa minus dari E36 ini yang telah gue angkut cuy. Nah, jadi sebenarnya ini video udah dari kemarin sih ya. Ini konten itu udah berjalan ketika dari gue beli mobil ini dan langsung gue servis. Nah, dari situ tuh udah berjalan cuma namanya mobil ditinggal. Terus habis itu gue ke bengkel lagi. Jadi sempet tuh buat bikin videonya. Jadi gue rekapin sekarang aja sekalian. Mumpung nih siang ini gue pengen OTW ke bengkel lagi buat ngebenerin si E36 ini. Masih banyak sih ya beberapa PR dari E36 ini. Ini mobil kan gue ambil second. Nah, waktu itu pertama kali datang itu gue langsung bawa ke bengkel cuy buat di overhaul semuanya cuy. Waktu itu, nih gue masih ada notanya, bacain aja. Gue ngebenerin nih mobil tuh di Vandorama Garage BSD, biasa anak-anak yang di BSD emang di sana. Gue tahu itu juga dari si Albert Pohan. Thank you banget buat si Albert dah ngasih saran terbaik mulu deh doi pokoknya. Nah, ini dia nih total itu gue habis sekitar 3 jutaan. Nah, jadi waktu itu gue itu ganti oli mesin. Nah, oli mesin gue menggunakan Prima XP. Terus habis itu oli gardan dan oli gearbox juga diganti. Terus habis itu ya gue sempat ganti busi juga. Busi menggunakan Bosch ya kan, ada 6 busi soalnya 6 silinder cuy. Terus habis itu tune up full sampai intake tuh diturunin. Jadi waktu itu emang bener intake sampai diturunin dan itu definisi kotor banget, kotor bro, di parah itu. Akhirnya itu karena emang dari tahun 9 berapa inilah mobil bener-bener kotor banget sama si Vandorama dibersihin juga. Terus habis itu beli resistor blower juga, itu udah diganti juga. Terus habis itu baut roda panjang dan karena di sini gue itu masang ini spacer, gue harus beli baut dulu sebanyak 10 ya, 10 baut 55. Terus habis itu filter oli BMW M52. Habis itu jasa ganti resistor. Nah, pokoknya dikalkulasi total nih dia bonus segini dan gue habis sekitar 3 jutaan cuy. Nah, itu yang pertama. Terus next habis itu karena ternyata nih mobil berbet dan berbetnya itu adalah dari airmasnya cuy. Jadi setelah dicek-cek, nah berbetnya itu dari airmasnya. Alhasil gue harus ya namanya juga E36 gitu, airmasnya sering banget bermasalah ya kan cuy. Akhirnya gue beli airmas. Nah, cuma di situ gue agak gambling juga cuy. Yang biasa aja tuh harganya kisaran gope, yang bermerek 1,5 dan yang paling bagus tuh 2 juta sekian. Nah, udah gue putuskan sama teman gue buat ngebeliin yang paling murah aja dulu, yang 500.000 dan dipasang. Bener. Jadi itu udah waktu itu sekalian ke Vandorama juga ngambil mobil dan gue ngemasang si R. Hasil nih mobil udah enak banget, 6 silinder parah, nggak berebet sama sekali. Yang sebelumnya tuh digas tuh ya namanya R Mas R tuh nggak enak, kayak gitu, kayak motor karbu kebasahan lah gitu ya, kayak enak. Udah dibenerin juga si R Masnya dan udah enak banget cuy. Dan pada akhirnya itu ketika suatu saat gue lagi jalan, tiba-tiba AC gue keluar asap cuy, asap warna putih gitu. Ditambah pas gue giniin AC ternyata nggak ada dinginnya, cuma angin doang. Nah, kalau kemarin tuh PR-nya di power window ya nggak bisa kebuka, itu parah sih cuy. Itu momen paling lucu dah pokoknya gue gitu ya, karena gimana kaca nggak bisa diturunin dan AC tuh udah dingin gitu. Lalu gue buka pintu, ketemulah bengkel di dekat rumah juga. Gue taruh di situ, gue inepin mobil gue dan udah ganti evaporator. Evap udah diganti, udah isi freon dan lain-lain, beres. Cuma selang berapa hari begitu lagi. Nah, begitu laginya itu cek lagi ternyata ekspansinya sama pipanya tuh bocor juga. Alhasil diganti juga, udah diganti dan di bagian AC tuh bener. Cuma tinggal 1, 2, 3 putaran itu yang kemarin kita sebutin di minusnya itu belum beres. Kemarin itu gue udah orderin juga modul power window dan central lock ya. Modul dari dipasang, ternyata motor dari semua central lock tuh nggak ada. Ini unik juga nih. Nah, jadi gue harus beli satu-satu motornya. Gue beli yang sebelah kanan depan, kiri depan. Yang belakang kan hubung udah ambles juga, jadi nggak bakal dinaikin, jadi nggak usah dikunci-kunci lah. Udah beliin motornya, beliin modulnya, dan ada satu lagi minusnya, yaitu di kaca di bagian kiri depan itu nggak bisa dibuka gara-gara motornya lemah. Alhasil ntar sekalian kita mau OTW sekalian beli motornya juga. Dan abis itu modul udah beres. Ternyata pas kemarin gua ngebuka si ini nih, ngebuka si kap mesin ini, ternyata di area sikring itu yang gosong gara-gara si area kipas radiator itu berat, dia panas ke kabel ikut panas, ada sikring yang kebakar. Nah, kipas nggak main, otomatis AC juga panas. Kayaknya kemarin tuh yang pecah itu yang bikin mampet itu, yang bocor gitu, itu gara-gara dari si blower ini. Extra fan-nya lah nggak main, jadinya dia ngerembet ke AC juga. Ya begitulah main E36 cuy, banyak PR tapi selama gua ngebangun ini tuh kayak apa ya, bener-bener pakai feeling banget cuy. Mulai kayak gini nih, gua OTW ke bengkel ngebenerin tuh bener-bener kayak dari hati banget dah pokoknya. Seru banget sih ngebangun mobil-mobil ini. Lo juga ngebawanya tuh enak dan ya bener-bener pakai feeling banget lah, pakai hati banget lah ya. Langsungnya kita lihat nih di area depannya nih cuy. Di area sikring itu ada yang gosong, nanti kita cek aja. Buat extra fan-nya gue udah ngebeliin. Area dalam nih untung aja kita sementara nggak pakai AC dulu ya. Gue bukain semua kaca-kaca, jadi ntar kita OTW nggak pakai AC. Nah, ini dia nih buat extra fan-nya gue udah beli merek FDO ya. FDO nih, Continental Taiwan. Ini mau langsung aja kita bawa buat di E36 lagi cuy. Terus habis itu buat di power window udah bisa. Sekarang yang penting kita OTW ke bengkel aja. Ini mumpung cuaca lagi cerah juga, kemungkinan nanti bakalan agak sedikit lama juga sih ya buat ngebongkar si extra fan.
Terus habis itu ngebenerin kabelnya, ngurut lagi sama si sikring. Terus nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita bakal ngebenerin si bagian AC-nya itu, putaran cetek-ceteknya, ngebenerin juga motor yang di bagian sana. Yuk, langsung aja kita prepare jalan. Ya cuy, jadi sekarang gue udah sampai nih di bengkelnya. Sebenarnya udah dari siang sih ya. Sekarang udah sore, udah jam 5-an nih. LA 2000 Service di Lenteng Agung. Nah jadi yang kemarin gue ngebenerin power window sama central lock tuh di sini. Dan sekarang kita mau lanjut buat masang yang tadi udah kita bawa. Dan ini dia partnya yang lama. Kita kenalan dulu sama mekanik ya. Halo mas, siapa nih mas? Mas Heru. Siap. Apa kabar semuanya? Nih jadi dari kemarin Doi nih mas ya yang ngerjain nih. Udah kelar nih ngemasang ini, extra fan-nya ini udah dipasang cuy. Terus habis itu tadi juga udah ngebenerin di area sikringnya nih. Nah jadi kalau sebelumnya itu kan di area sikring, sorry nih agak berisik soalnya pinggir jalan sama ada inian kereta nih, tengnongan. Nah kemarin tuh yang gosong di area sini nih, ya kan tuh kayak gini. Ini udah dipindahin ke sini nih, tuh. Dia itu ngemasang sikring, kotaknya tuh terpisah lagi, bukan ditaruh di sini, tapi ditaruh di sebelah sini lagi nih. Jadi pakai kotakan Oriannya apa mas? E34 ya? E34. Nah, jadi pakai kotakan Oriannya E34 karena kemarin kebakar. Jadi salah suatu saat nih di bagian elektrikal mobil gue ini ada yang udah lemah gitu. Nah, sikringnya tuh bisa dipindahin di sini nih. Jadi dia itu masih ada 3 slot kosong lagi. Gokil sih emang terbat. Ada B akalnya nih Mas Heru nih. Jadi sekarang lagi ngebenerin perkabelannya juga supaya rapih juga ya kan. Nah, tadi juga di area dashboard nih. Nah, itu dia tuh ada yang dibongkarin juga. Semua perkabelannya tuh rapi. Jadi gue demen tuh di sini gini nih cuy. Perkabelannya tuh dirapihin banget sama kayak tadi area extra fan. Nah, terutama yang di situ itu tadi udah disolder terus dirapihin lagi. Pokoknya yang sebelumnya berantakan dirapi-rapin semua. Jadi kan enak gitu. Walaupun kita ngebawa mobil tua, mah hati tenang gitu. Perkabelannya udah dirapi-rapihin tuh. Kayak gitu dah. Terus nih di bagian extra fan-nya juga udah aman banget tuh. Dia udah ngikutin si idle mobilnya, ya kan. Nih, jadi kalau idle lagi turun, dia mati, ya kan. Kalau idle naik, baru dia muter lagi. Oh, udah aman semua dah nih. Dan ini dia nih extra fan gue yang lama. Kan nih masih ori bawaannya si BMW. Kayaknya sebelumnya udah pernah dibongkar nih, kata Mas Heru tadi, si oriannya. Extra fan udah kelar, perkabelan udah dibenerin, ring juga udah dibenerin. Jadi kita udah bisa nih pakai AC terus, ya kan. Sebelumnya tuh masih dak-dikduk. Tuh. Nah cuy, jadi sekarang udah malam nih dan udah beres semua kepasang. Mulai tadi di bagian depan, terus habis itu di bagian dalam dan di area ini. Nah cuma ada satu yang belum gua ganti nih. Di dalam itu ada motor buat di bagian sini nih kaca, jadi belum bisa dibuka tuh. Kalau yang ini udah bisa dibuka. Nah yang ini motornya belum. Jadi tadi Mas Herunya belum sempat karena sudah larut banget. Sekarang udah jam 8. Di besok siang kayaknya kita bakalan kesini lagi dan kita lanjut lagi vlognya cuy. Biar disatuin di satu video cuy. Nah jadi ini dia nih barangnya udah sampai cuy, Continental. Nah ini adalah sensor TD nih. Jadi tadi itu mobil sempat berebet, ternyata pas dicek ke Mas Heru ya mas ya, ternyata bukan Airmas ya. Dari sini nih sensor TD ada lagi, gue heran deh kan tuh banyak bener sensor yang punya gue lama itu udah nih lagi mau proses dicabut. Udah kita beli ini barusan digojekin nih kan cuy. Makanya kita belanjain pakai yang Continental kayak gitu. Dan sekarang nih lagi proses pembongkaran kaca juga nih tadi tuh. Regulatornya sama dinamonya. Ya juga udah PR no ya. Jadi dinamonya iya. Penyakitnya 36. Ini juga dinamo udah dilepasin, juga dinamo yang lama di sana. Nanti mau diakalin sama Mas Heru tuh gimana biar enak juga di bagian ininya. Udah ada yang minus, tapi ntar diakalin. Wah, sama Mas Heru mah udah tenang bahaya di sini wah. Tenang sama Mas Heru wah, santai. Ya cuy, jadi ini udah hari berikutnya lagi. Balik lagi kita ke LA 2000 ke bengkel BMW Lenteng Agung. Nah jadi yang terakhir banget nih cuy, PR di E36 yang gua ambil ini yaitu adalah di bagian belakang. Nih jadi mobil baru dinaikin nih cuy, ya kan, baru di jack stand. Apa sih diginiin? Jadi seperti yang kemarin bilang di PR-nya yaitu adalah di bagian gardan bawah. Nah jadi gardan bawahnya itu kemarin ada yang rembes sedikit, cuma nanti mau dicek itu
bagian apanya cuy, problem kan antara packingnya atau sealnya atau emang gardan yang pecah. Maka nanti kita mau turun gardan dulu. Nah gua nggak tahu nih ketika turun gardan itu nanti sekalian las gardan atau enggak cuy, kayak gitu. Ntar kita bakalan nanya-nanya sama Mas Bimo alias Bang Heru enak atau gimana. Jadi ini lagi mau diangkat dulu nih. Kita sekarang udah sampai di bengkelnya nih. Mana Rik, lu katanya pakai baju bersih? Kagak jadi. Jadi si Kosang pengen mundurin mobilnya dulu ya kan, masuk ke garasi. Nah jadi ini dia mobil kita, si E36 kita udah beres. Langsung aja kita nyapa mekaniknya dulu nih. Mas Heru, apa kabar? Bang Bimo mirip Bimo Pikipik. Masih jadi beres sih Mas? Beres ya? Udah dites aman? Gak ada bocor, gak ada bunyi belakang, aman semua. Aman cuma standaran lagi ya. Ntar kita mau nyoba-nyoba juga. Ini makanya kita bertiga di situ. Ntar balik langsung kita tes lagi nih sekalian. Ya cuy, jadi sekarang gue udah di rumah dan udah beres semua nih, ya kan, semua perbaikan yang kita lakuin di E36 ini. Jadi yang pertama itu kemarin udah di Vandorama Geret tuh habis sebesar 3 juta cuy, seperti yang di awal video dikasih tahu. Terus habis itu gue pasang air ganti juga, air masnya habis 500.000. Terus habis itu ganti F-hub dan dipasang tuh di bagian per-ASEAN itu juga habis 2.350.000 tuh totalnya. Terus habis itu ganti ekspansi juga sebesar 400.000 dan selang ekspansi juga gue ganti sekitar 200.000 cuy. Nah jadi di sini mau ngasih referensi aja sih ke teman-teman semua, bukan bermaksud apa-apa, biar kalau kalian tuh tahu juga nih mau ngebangun E36 tuh abis segini nih. Dengan kemarin gue ngambil mobil yang minusnya lumayan banyak juga, terus habis itu kita benerin PR-nya dan abis kisaran segini nih. Pokoknya ya gitu dah, kalau main mobil Eropa mah harus kudu siap-siap deh ya budget lebihnya. Terus habis itu dan di hari Kamis tanggal 5 seperti kayak tadi di video tuh udah ada cuplikannya, itu gue ganti modul power window, terus habis itu sama modul central lock. Itu satu modul itu habis sekitar 1,5, itu barang copotan dari 36 yang masih bagus. Terus habis itu gue ganti motor juga, motor central lock, habis itu sekalian jasa pasang itu kisaran 1.400.000. soalnya central lock itu satunya harganya 450 dikali 2 itu 800, ditambah 400 lagi tuh jasanya cuy, karena emang lumayan ribet harus buka-buka di area pintu. Terus di hari Senin tanggal 9 Januari itu gue ganti extra fan dari VDO Continental tuh 2 juta cuy, itu gokil, lumayan berasa juga cuy, extra fan di bagian depan. Terus habis itu motor power window sebelah kiri. Nah jadi ini semua power window tuh aman kecuali yang sebelah kiri depan sana, itu udah gua ganti juga, itu harganya 450.000. Terus habis itu ganti sikring, wiring dan pasang ya kan, kayak kemarin yang gue bilang, wiring di sikring gue itu ada yang gosong beberapa gara-gara si extra fan-nya udah nggak kuat, kabelnya panas, habis itu kena di sikring, dan itu gue ganti semuanya 650.000 udah termasuk jasa. Terus habis itu ganti panel switch AC. Nah itu panelnya udah gue ganti juga, jadi 1, 2, 3 nya udah main, udah enak, udah aman semua. Copotan 850.000. Di hari Selasa tanggal 10 Januari itu gue niatnya mau ke bengkel cuma buat ngapain doang gitu. Ternyata pas di jalan tuh PR cuy, mobil itu berebet banget ya kan. Alhasil itu gue ganti kabel sensor TD yang tadi ada videonya tuh, sensor TD diganti 1.250.000 harganya dari Continental juga. Terus habis itu ganti wheel stand landar, terus regulator plus pasang kaca juga ya kan yang di sebelah sana, itu habis sekitar 950.000. Wheel stand diganti gara-gara AC-nya tuh nggak nyembur. Hasil tuh diganti pakai copotan. Sebenarnya waktu itu udah diganti sih ya, cuma itu pakai Taiwan. Nah kalau pakai ini pakai copotan jadi semburannya lebih kencang juga. Terus next di hari Rabu tanggal 18 itu gua benerin PR E36 ini, yaitu adalah di bagian gardan cuy. Gara-gara kemarin itu kan bus, terus habis itu turun gardan. Nah itu gue sekalian ganti air radiator juga. Air radiator tuh gue ganti, gue kuras cuy semua dan diganti menggunakan Preston. Jadi ini udah pakai air radiator, udah aman lah, nggak dak-dikduk lah ya kalau lagi macet-macetan siang-siang gitu, tetap pede. Air radiator itu 150.000 cuy. Preston nih gue butuh 2 galon yang gede lebih dikit lah. Pokoknya masih ada sisanya. Seal gardan di belakang, seal gardannya tuh diganti, dan ternyata itu rembesnya itu dari packingnya itu pokoknya kisaran 800.000 atau berapa, itu udah beres semua cuy kayak gitu. Dan jika di total semua dari awal kita ngebenerin si E36 ini dari bener-bener awal banget ya, PR-nya aja nih belum sama modifikasi kaki-kaki dan lain-lain, PR yang ngebenerin si E36 ini dari awal gua ngambil sampai sekarang itu habis sekitar 16.825.000. Nih ntar kalkulasinya bakal ada di sini dan bakalan gua taruh di deskripsi biar lebih detail dan lebih jelas lagi kayak gitu. Pokoknya ya begitulah cuy, lumayan juga. Gue pikir-pikir kayak apa ya, kayak ngebengkel terus habis itu ini dibenerin. Nah itu berasa pas udah dikalkulasiin cuy, parah. Pas udah dikalkulasiin, pas gue total, waduh habisnya ternyata sekitar segitu, lumayan
kasihan banget ya kan cuy, gokil ya. Tapi ini dia nih, akhirnya gue ngebawa si E36 ini bisa tenang juga cuy, nggak dak-dikduk lah ya di jalan. Kayak kalau kemarin tuh dak-dikduk parah, dari AC yang bermasalah tambah kacanya nggak bisa turun, udah itu udah PR banget. Saya mati, udah gue bingung gara-gara kaca nggak bisa diturunin. Kalau sekarang pak udah tenang ya, kaca udah turun. Pokoknya semua PR nih yang ngebikin berbet di mobil, yang ngebikin gak enak kayak sensor TD dan lain-lain, air mas udah gue ganti. Jadinya ini dari kemarin tuh gue ngebenerin PR yang bener-bener udah kelihatan dan yang harus cepet-cepet diperbaiki biar nggak nyebar banyak kayak gitu. Jadi untuk di area engine aman, electrical dan lain-lain juga udah dibenerin. Jadinya ya gitulah, gue ngebawa di mobil udah tenang lah ya. Maka dari kemarin kalau kalian lihat di story Instagram gue kemana-mana nih selalu ngebawa ini gara-gara emang udah enak dan udah tenang. Pokoknya ngebawa mobil ini tuh rasanya bener-bener beda banget dah cuy. Udah sip, sekarang kita lihat aja nih beberapa part yang udah dibenerin dari si E36 ini. Contohnya misal kayak ini, power window dan lain-lain. Yuk langsung aja kita coba-coba nih cuy. Oke cuy, jadi yang pertama nih kita lihat dari bagian depan dulu ya. Di area engine kayak kemarin udah selesai di tune up di Vandorama Garage. Sorry banget kalau agak sedikit kotor, emang dari kemarin tuh belum gua bersihin dalamnya. Udah di tune up, terus juga air masuk udah diganti ya kan. Walaupun pakai yang biasa-biasa aja, bukan yang bermerek mahal ya, cuma ini enak juga cuy, berfungsi banget, mobil udah nggak berbet banget. Terus habis itu buat di bagian AC dalam juga udah aman banget nih cuy. Buat di bagian AC dalam sini juga udah dibenerin, udah aman semua nih. Semburannya juga udah kenceng gara-gara juga ekspansinya udah diganti, terus selang-selang di AC-nya juga udah diganti. Terus next berikutnya adalah power window. Nih dia nih, power window juga udah selesai dibenerin. Tuh. Udah bisa turun sendiri. Set. Nih pokoknya semua udah beres deh. Naiknya juga tinggal dipencet sekali doang. Tuh dia naik otomatis. Udah aman, udah selesai diberesin semua power window-nya, jadi udah aman. Di bagian AC nih, jadi AC 1, 2, 3-nya itu udah aman. Dan di bagian central lock nih, kalau kita kunci juga, di bagian sana udah kunci sendiri. Tuh. Ya kan? Kalau kemarin tuh kunci harus satu-satu. Jadi pokoknya semua gitu, semua ini yang di panel switch AC-nya ini udah diganti, terus well stand-nya juga dalam juga udah diganti. Jadinya udah tenang banget. Gue pakai AC 1, 2, 3-nya itu udah enak, udah nyaman semua cuy. Ketika gue kemana-mana ngebawa nih mobil, itu udah bener-bener tenang banget, nggak dak-dikduk ya kan cuy. Biasanya gue sebelum di servis nih, sebelum dibenerin tuh gue kalau mana-mana pakai ini, gue agak ngeri gimana gitu ya kan. Kalau sekarang mah udah pede cuy, gara-gara emang semua PR-PR yang kelihatan itu udah dibenerin. Paling ntar gue bakalan ngeninggiin nih mobil sih ini kayaknya, gara-gara emang gue ketika keluar komplek aja nih itu gasruk mulu cuy, parah. Mau keluar tuh harus miring, harus pelan-pelan. Aduh gue udah capek banget deh ketika mau keluar komplek. Yang harusnya gue keluar komplek tuh cepet gitu, ini malah jadi lama gara-gara pakai ini mobil. Gara-gara poldernya juga ada 25 polder bang di komplek gue kan, jadi banyak banget. Kayaknya next juga bakalan kita tinggiin, gak usah ceper-ceper lah ya. Yang penting tuh kita ngebawanya tuh udah enak kayak gitu. Yang penting kita udah tahu juga ngerasain mobil ceper tuh gini. Sip deh ngebangun si E36. Ya beginilah keasikan dan keunikannya ketika main E36 sih ya. Bangun mobil, apalagi ngebangun mobil yang banyak PR-PR kayak mobil klasik ini tuh harus bener-bener nikmatin prosesnya banget cuy. Kayak kalian di bengkel nikmatin prosesnya. Misal tiba-tiba ada part yang minus nih, sama mekanik tuh diotak-atik, ternyata tuh partnya nggak bisa. Alhasil tuh harus diakalin, harus diginiin, apa enggak nyari part yang nggak ada. Wah itu udah PR banget tuh udah. Cuma ketika kalian nemu part itu, terus abis itu sembuh ya kan, gak rusak lagi, itu dia tuh keasikannya. Kayak akhirnya beres juga ya kan nih. Kayak part-part yang dicari-cari tuh sulit gak ada, tapi ternyata bisa dibenerin. Itu dia tuh. Kalau misal main mobil-mobil zaman sekarang, ya udah sat beres, sat beres. Nah kalau mobil-mobil gini tuh gitu. Kayak kemarin ada yang error di bagian depan, ngebikin mobil tuh berbet parah. Dicek dari air masa, dicek ini ternyata kabel sensor TD-nya. Terus habis itu sempat nyari-nyari juga partnya nggak ada, kayak bingung juga. Alhasil tuh dan sembuh lagi, mobil enak lagi tuh. Itu dia kenikmat ada dah ngebangun si E36 ini. Semoga ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang punya mobil E36 juga, atau yang ingin ngurusin E36 juga. Harus dipikir matang-matang juga, karena emang banyak PR, tapi semua itu terbayarkan sama keasikannya ketika lu ngebawa nih mobil. Jujur nih mobil emang ada beberapa PR seperti yang kemarin, cuma sekarang udah sembuh. Dan yang ngebikin gua tetap semangat buat ngerjain PR nih mobil itu adalah ini, ketika lu naik nih mobil, kenikmatannya itu pol parah, enak banget. Lu ngebawa nih mobil
dengerin lagu klasik, ya kan. Dah itu udah kenikmatan top banget dah. Kalau naik di mobil itu selalu dengerinnya lagu-lagu tahun 90-an, tahun 2000-an. Dengerin jedak-jeduk di Brio. Kalau ini selalu klasikan terus. Soalnya ini emang feel berkendaranya tuh enak banget, posisi ridingnya semua pokoknya terbayarkan dari PR-PR ini kayak gitu. Ya udah sip, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton di video gue kali ini. Semoga kalian enjoy nonton video gue kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys, dadah. Pertama ku rasakan getaran yang kerap goyahkan rasa serasa sentuhan baru sinari seluruh hari-hariku pertama, diriku pun tergoda kilaunya